Saya mohon kepada Aki, lebih baik dia dipasung saja, karena cukup berbahaya. Sudah puas kamu? Maju! Mestinya kita yang menyerang. Kalau begini yang terjadi, Kertamaya bakal hancur lebur. Hancurkan Kertamaya, hancurkan Kertamaya, hancurkan Kertamaya. Dananjaya, kau masih kuberi kesempatan. Berpikirlah masak-masak. Menyerahlah. Sebelum Kadipaten Kertamaya ini kuratakan dengan tanah. Siapa yang menyuruhmu? Mana saudara saya? Dia benar-benar tidak gila. Buat apa saya pasung? Tidak gila? Atau tabib tidak tahu bahwa ia memang gila? Jangan kurang ajar. Sekarang kita harus berpencar supaya tidak mudah dilacak Kian Santang. Iya. Ayo. Saya jamin, perempuan baju merah itu tidak akan tahu padepokan Lembah Naga Biru. Sebab, saya hanya mengatakan di kaki Gunung Cikuray. Tapi Lembah Naga Biru kan di kaki Gunung Cikuray, Paman. Ya, Gunung Cikuray itu kan luas, di mana tidak seorang pun bisa menemukan kalau tidak tahu kuncinya. Maksud Paman? Begini, hanya ada satu pintu masuk, yaitu melalui Goa Lawang di Bukit Gajah Tidur. Itu pun melalui jebakan-jebakan yang hanya murid padepokan itu yang tahu. Terima kasih, Paman. Saya mohon diri. Baik, lain waktu kalau senggang silakan mampir ke sini. Masih terbuka. Mari. Kumpulkan seluruh keluarga Kadipaten di pendopo. Hamba Kanda Pangeran. Di mana letak istananya? Lewat jalan sini, Gusti Pangeran. Pantas Dananjaya mimpi untuk melepaskan diri dari Pajajaran. Rupanya dia telah mempersiapkan istananya. Kekayaan sering membuat orang lupa diri. Dan lupa selalu membuat orang salah perhitungan. Tidak usah takut. Kami tidak akan menghukum orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Kalian masih boleh menempati istana Kadipaten ini sampai Prabu Pajajaran memutuskan hukum kepada Adipati Dananjaya. Hamba sudah berusaha mengingatkan Kakang Adipati. Tapi beliau tetap nekat. Kalian sama sekali tidak bersalah. Karena seorang istri hanya berkewajiban memperingatkan suaminya. Nimas Adipati, aku cuma mau minta tolong. Dan jawablah dengan jujur. Siapa kerabat dekat atau kawan dekat suamimu? Banyak, Pangeran. Yang paling dekat? Kakak seperguruannya. Siapa? Tabib Sindumaya.
Di mana tinggalnya? Tepatnya hamba tidak tahu. Yang hamba tahu, padepokannya bernama Lembah Naga Biru. Maaf, Pangeran. Apakah suami hamba melarikan diri? Ya, suami Nimas memilih jalan yang akan lebih menyulitkan dirinya sendiri. Sindumaya, apa kau benar-benar yakin kalau calon muridku itu bisa disembuhkan? Kamu ini aneh-aneh saja, Abilawa. Mana aku tahu bisa sembuh atau tidak. Melihat penyakit calon muridmu itu pun aku belum. Jangan guyon, Sindumaya. Tolonglah. Keadaannya sangat mencemaskanku. Aku minta kau menguras seluruh keahlianmu dalam bidang pengobatan agar calon muridku itu bisa sembuh. Soal sembuh atau tidak, itu urusan yang di atas, Abilawa. Sepandai-pandai manusia, hanya wajib berusaha. Oleh sebab itu, berdoa sajalah. Mudah-mudahan jamur meranji itu dapat kita temukan. Ayo, mari. Ya, ya. Sindumaya, apa itu yang namanya jamur meranji? Aku sendiri belum pernah melihat rupanya. Tapi menurut mendiang guruku, warnanya putih kemerah-merahan. Kau tunggu. Apa benar ini jamur meranji? Tapi kenapa tidak kemerah-merahan? Mau kemana kau? Siapa kau? Siapa kamu? Kamu cantik. Kamu cantik. Gila kau. Gila kamu. Sekarang kamu sudah bisa bicara. Kalau begitu besok, kamu sudah harus belajar ilmu baru ciptaanku, ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Dia belum sadar. Kenapa tidak bisa? Dia belum tahu siapa dirinya, dari mana asal-usulnya. Tapi dia sudah bisa bicara. Beliau juga bisa bicara. Ya, yang penting dia bisa. Berbahaya. Yang penting dia bisa menerima ilmuku. Dia belum tahu siapa kawan, siapa lawan. Itu tidak penting, itu urusanku. Terserah kau lah. Aku tahu.
kau mendengarkan pembicaraan kami tadi. Itu tidak perlu. Jangan dengarkan omongannya. Yang penting besok, kau sudah harus mulai belajar dan menerima ilmu baru ciptaanku. Ya? Ya. Permisi Kisanak. Iya, Tuan. Apakah Kisanak tahu di mana letak lembah Naga Biru? Mau apa Tuan ke lembah Naga Biru? Lebih baik Tuan pulang saja. Tidak ada orang yang bisa kembali kalau berani masuk hutan itu. Betul, Tuan. Hutannya sendiri sangat menyeramkan. Banyak setannya. Dan kata orang, ada seorang pendekar aneh yang tidak pernah membiarkan ada orang lain yang boleh merambah daerahnya. Apakah Kisanak tahu di mana letak persembunyian pendekar itu? Wah, kami tidak tahu, Tuan. Tapi kata orang, mereka bersembunyi di balik bukit itu. Terima kasih atas keterangan Kisanak. Mari, Dinda. Hebat, mengagumkan. Luar biasa. Anak itu akan jadi tambah cerdas setelah makan jamurku itu. Ya, saya juga tidak mengira. Kecerdasan anak itu luar biasa. Dia akan kujadikan jago dari segala jago di seantero tanah Jawa ini. Kamu tahu Sindumaya? Sudah 12 tahun kuciptakan ilmu jagat selaksa ini. Untuk menebus malu akan kekalahanku pada pangeran dari Pajajaran itu. Maksudmu Kian Santang? Iya. Mestinya kubalaskan dendamku ini pada waktu Pajajaran bertempur melawan Tanjung Singguru. Tapi aku benci pada Malayapati yang sombong dan merasa dirinya paling sakti. Lagi pula pada waktu itu, aku belum mempersiapkan seorang jago untuk mewarisi ilmu ciptaanku. Kalau aku kalah, aku tidak mau ilmu ciptaanku itu akan sirna setelah aku tewas. Lalu, mengapa harus wanita?
Kalau ilmuku ini lebih mengandalkan perasaan dan gerak hati ketimbang pikiran. Kau mengerti? Ya, tentu. Kang Mas Kian Santang. Dinda Brahma. Kenapa ada di sini? Saya sedang mencari tawanan yang melarikan diri, Dinda. Pasti Adipati Kertamaya. Benar, Gusti. Dari mana Gusti Prabu tahu? Silahkan, Dinda. Terima kasih, Kakang. Saya sedang berada di Kertamaya waktu kejadian ribut-ribut itu. Cuma saya tidak mengerti. Sebenarnya sedang ada apa? Besoknya baru saya mendengar bahwa Adipati Dananjaya ditawan oleh pasukan Pajajaran. Maaf. Kalau boleh hamba tahu, dalam kepentingan apa Gusti Prabu datang ke Kertamaya? Pertanyaan ini bukan karena curiga kepada saya, kan? Tentu tidak. Cuma sedikit mengherankan. Seorang Prabu yang baru dilantik sudah meninggalkan tahtanya. Kalau memang Dinda Pitaloka dianggap sebagai saingannya, kenapa tidak langsung dibunuh oleh Lasmini? Mungkin dengan keadaan Dinda Pitaloka yang seperti itu, Lasmini menganggap akan jauh lebih menyiksa. Ya, saya kira juga begitu. Lalu, Tabib Rada Bistawa yang baik hati itu
telah menyuruh muridnya untuk membawa Pitaloka supaya berobat ke tempat Begawan Sindumaya. Sindumaya? Dia itu kakak seperguruan Adipati Dananjaya. Dan seingat saya, dulunya Sindumaya itu lebih dikenal sebagai tabib Prada Bisnawa. Dan dia bersahabat dengan pendekar Ajar Abilawa, musuh bebuyutanku. Kalau begitu, pasti Kang Mas berdua juga mau ke Lembah Naga Biru. Ya, tentu. Sebab besar kemungkinan Dananjaya akan lari ke sana. Kita sama-sama, Kang Mas. Saya sudah mendapatkan tanda-tandanya dari tabib Prada Bistawa. Mak, buburnya sudah siap belum? Sebentar lagi, Pak. Orangnya sudah bangun? Mungkin sekarang sudah bangun. Den? Den? Terima kasih, Paman. Ini hadiah. Paman telah menolong seorang pembesar. Oh, terima kasih, Den. Mana bubur pesananku? Sedang dimasak dulu, Den. Sebentar lagi juga siap. Jangan dibuka, Paman. Ada apa, Den? Apa ada yang tahu saya di sini, Paman? Jangan khawatir. Hanya Paman dan Bibi. Jangan bohong, Paman. Sungguh, Den. Jangan bilang pada siapapun saya di sini. Beritahu juga sama istrimu. Baik, baik, Den. Sindumaya, ajarkan dia ilmu jari saktimu, biar lengkap kesaktiannya. Bisa lama, Abilawa. Untuk sempurna seperti aku, bisa menghabiskan waktu 2 tahun untuk belajar. Itu pun harus dengan tekun. Tidak untuk gadis ini, Sindumaya. Bakatnya luar biasa. Dia dengan mudah dapat mempelajari ilmu jagat selaksa. Padahal baru 1 hari aku mengajarkannya. Mungkin bagi orang-orang biasa akan memakan waktu 2 tahun lamanya. Sungguh menakjubkan. Iya. Bagus. Ternyata jamur yang kuberikan memang benar-benar jamur meranci. Maksudmu? Ternyata ilmu pengetahuanmu masih kecil. Jangan main-main, Sindumaya. Coba jelaskan. Jamur itu tumbuh 1000 bulan sekali. Mau kemana?
Konon kabarnya, jamur meranji adalah makanan Betara Ganesha. Jamur itu mampu mencairkan kerja saraf otak. Setiap ilmu yang dilihatnya akan mampu dipelajarinya dalam tempo yang singkat. Hebat kan? Luar biasa. Kamu memang orang yang beruntung. Tampaknya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan cara biasa. Kita akan terperangkap dalam kelebatan hutan ini. Saya kira juga begitu, Dinda Prabu. Sebaiknya saya lihat dulu dari ketinggian, Kang Mas. Tunggu sebentar. Kang Mas, ternyata kita sudah dekat. Apa yang Dinda Prabu lihat? Saya kira bukit yang di sebelah timur sana, yang dimaksud dengan Bukit Gajah Tidur. Mari, Kang Mas. Ayo. Wah, rajin betul, Kek. Iya. Permisi, Kek. Ya. Permisi, Den. Bagaimana rasanya, Den? Apa sudah lebih enak? Lumayan, Bi. Mungkin besok pagi saya sudah bisa melanjutkan perjalanan. Oh ya, air jahenya sudah matang, Bi. Oh, sudah. Biar Bibi ambilkan sebentar. Kayunya, Pak. Iya. Paman. Iya, Den. Tolong besok carikan kuda yang kuat dan pakaian yang biasa buat saya. Di kampung sini tidak ada orang yang punya kuda, Den. Carikan di mana saja. Mungkin di kampung lain ada yang punya kuda. Tapi, anu, Den. Apa ini, Den? Buat paman. Tapi ingat, besok pagi kuda sudah harus ada di sini. Ingat itu, paman. Iya, Den, akan paman usahakan. Abilawa, gila kamu.
Anak ini kan sedang sakit. Den. Terima kasih, Paman. Aduh, Den. Hampir saja tidak berhasil. Kuda ini milik Paku satu-satunya. Untung saja Paman pernah menyembuhkan anaknya. Jadi, dia merasa berutang budi pada Paman. Tapi, uangnya cukup kan, Paman? Cukup, Den. Kalau cukup, ya sudahlah. Kenapa tadi saya bilang cukup ya? Ih. Mungkin orang itu bisa kita tanya, Dinda Prabu. Ya. Mari. Jangan takut Kisana. Kami orang baik-baik. Tahukah Kisana di mana letak lembah naga biru? Mau apa Tuan ke sana? Saya sedang mencari rumah tabib Prada Bisnawa. Tuan kenal dengan tabib itu? Tidak. Saya sedang mencari calon istri saya yang sedang berobat dibawa kemari. Siapa yang mengatakan pada Tuhan? Tabib Prada Bisnawa. Kenapa ke sana? Hambalah abdi itu. Tapi gadis itu telah diculik seorang pendekar sakti. Entah siapa namanya. Orangnya aneh. Kapan kejadiannya? Tadi pagi, Tuan. Kang Mas, pasti Abilawa. Dia musuh saya, Dinda Prabu. Kalau begitu, kita langsung saja ke sana. Kau tahu, letak padepokan lembah naga biru. Di balik hutan itu akan tampak perbukitan. Letaknya tidak jauh dari sana. Terima kasih. Bagaimana Prada Bisnawa? Berhasil? Diam kamu. Dari tadi ngomong saja. Terus, muntahkan terus, biar dadamu lega. Cepat, ambilkan selimut. Iya, baik.
Nuri, aku orang yang selalu percaya pada naluri. Jauh dalam lubuk hatiku, aku yakin kau pasti sembuh. Karena kau calon pendekar wanita nomor 1 di dunia yang tiada tandingannya. Abilawa, jangan ganggu dia lagi. Biarkan dia istirahat. Dan aku tidak mau mengobatinya lagi kalau kau tetap memaksakan kehendakmu. Ya. Jangan marah dulu, sahabatku. Mulai hari ini, aku akan menuruti apa yang kau mau. Kita terjebak. Sepertinya semak belukar ini semakin lebat saja. Tidak ada jalan lain kecuali kita ikut alur sungai ini. Ya. Seandainya ada yang mau tinggal di hutan ini, tentu tidak akan jauh dari sungai. Mari, Dinda Prabu. Silakan. Terima kasih, Kakang. Aku menyesal telah tertipu oleh kelicikan Kian Santang. Kalau waktu itu aku menuruti naluri untuk melawan, Kertamaya pasti menang. Tidak mungkin. Mustahil, Dananjaya. Kekuatan Kian Santang tidak akan mampu ditandingi oleh 100 orang anak buahmu yang masih mentah. Itulah sebabnya dahulu aku tidak setuju kau memberontak. Kakang terlalu merendahkan kemampuan kami. Peperangan sangat berbeda dengan perkelahian para pendekar, Dananjaya. Jadi sangat keliru kalau kau memberontak hanya mengandalkan kekuatan tentaramu.
Kalau kau sudah niat untuk memberontak, kau harus mempunyai telik sandi. Mata-mata yang dapat mengetahui kekuatan musuhmu lebih banyak. Ya, kalau perlu, memecah belah kekuatan mereka. Itu namanya baru berjuang pakai ini. Menyesal pun percuma. Semuanya sudah terjadi, Kakang. Dan sekarang, Kian Santang pasti sedang mencari saya. Jangan khawatir. Aku akan membelamu. Kalau Kian Santang berani kemari. Sebab aku menyimpan dendam pada pangeran dari Pajajaran itu. Siapa Kisana? Aku, saudara kakak seperguruanmu. Dan kami sudah saling bersumpah untuk saling membantu dalam kesulitan masing-masing. Terima kasih atas kesediaannya. Kurang ajar. Dananjaya! Cepat!
tinggalkan muridku. Kalau tidak, kubunuh kau. Ngajar. Abilawa. Ingat, jangan sembarangan main bunuh di rumahku. Dia mengganggu muridku. Apa tidak cukup menjadikan alasanku untuk membunuhnya? Tidak. Dia adalah adik seperguruanku. Kau tentu tahu apa kewajiban seorang kakak terhadap adiknya. Baik, baik. Aku ikuti nasihatmu kali ini. Tapi tidak untuk yang kedua kalinya. Adik seperguruanmu sudah keterlaluan. Tega dia. Membius muridku yang sudah dalam keadaan sakit seperti itu. Sabar. Aku bisa memaklumi perasaanmu. Tapi aku jamin, peristiwa seperti ini tidak akan terulang lagi. Karena Pangeran. Ada apa, Dinda? Lihat. Apakah mungkin Padepokan Pradabisnawa hanya sebuah gua? Di dalam hutan seperti ini, banyak kemungkinannya, Dinda. Kalau begitu, hamba lihat dulu. Karena Pangeran. Sepertinya ada yang mendahului, Kang Mas. Dugaan saya tepat. Siapa lagi kalau bukan Dadan Jaya? Mari, Dinda Prabu. Saya kira ini cuma jalan masuk menuju Padepokan Pradabisnawa. Benar, Dinda Prabu. Mari. Bagaimana, Kang Mas? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Saya kira kita harus berpencar, Dinda Prabu, agar kekuatan kita terbagi dua. Mudah-mudahan kita nanti bisa menemukan Dinda Puntada Dali. Karena saya yakin
terowongan itu menuju ke arah mereka. Mari, Dinda. Mari. Beritahu Paman Abilawa. Suruh dia siap-siap. Baik, Guru. Adi, Adi bangun. Ada apa, Kakang? Ada orang asing yang berhasil lepas dari jebakanku. Nah, kalau ternyata dia Kian Santang, nah, itu namanya kebetulan. Ayo kita lawan. Ayo kita lawan. Mau kemana? Aku takut, Kakang. Kau akan jadi pengecut seumur hidupmu. Mungkin kau bisa menyelamatkan diri. Tapi kau tidak bisa lepas dari kejaran rasa malu seumur hidupmu. Kakang, tolong Kakang, aku mohon. Kau kalah sebelum mulai. Aku berani membela dirimu. Tapi kau tidak berani membela dirimu sendiri. Mana nalarmu sebagai seorang pendekar? Hah? Ya! Jangan, Kakang. Dia bagianku. Rupanya kau juga berkomplot dengan kerbau dungkul itu, Abilawa. Kali ini kau tidak akan kubiarkan lari. Satu yang kuinginkan sebelum mati adalah menguliti tubuhmu, Kian Santang. Dinda Pitaloka. Dinda. Ayo, Dinda. Mari. Hei, berhenti! Minggir, Dinda. Jangan, Dinda. Nuri, jangan!